Perkenalkan, nama saya Santi Fiskira dengan NIM D10421818003. Mata kuliah yang saya ambil adalah Pengantar Teknik Informatika. Di sini saya memiliki dosen pembimbing yaitu Pak Hengki Andra SD MKom. Saya akan membahas sedikit tentang software perangkat lunak. Mengapa saya tertarik dengan materi software? Karena di masa sekarang, software merupakan salah satu industri yang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini mengingat pertumbuhan internet cukup cepat dan membutuhkan dukungan dari software. Pertumbuhan industri pengembangan software semakin progresif. Tentu sebagai seorang mahasiswa, saya rasa kami harus dapat mengikuti perkembangan tren teknologi yang berkembang sangat pesat. Pengertian software atau perangkat lunak merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dalam bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Fungsi dari software. Fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaannya yang dilakukan. Fungsi software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Fungsi software juga berperan sebagai mengidentifikasi program dan menerjemahkan software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat dimengerti dan menerima perintah dengan baik. Fungsi software lainnya adalah dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Manfaat software ada 3. Yang pertama, software sebagai produk. Pembuatan software atau perangkat lunak yang bertujuan untuk dijual kepada masyarakat atau perusahaan membutuhkan fasilitas dari tirani lunak tersebut. Beberapa contoh hasil dari perangkat lunak sebagai produk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem kasir, yang kedua ada sistem POS atau point of sales, yang ketiga ada sistem keuangan, keempat aplikasi perpustakaan, dan kelima adalah kalkulator. Oke, yang kedua adalah software sebagai bisnis. Selanjutnya adalah manfaat software sebagai bisnis, yang dapat diartikan dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus melalui jalur bisnis, dengan mengandalkan sistem pembayaran lisensi atau sewa untuk jasa atau layanan software hasil pembuatan yang telah dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang ketiga ada software sebagai proyek. Perangkat lunak software yang digarap oleh seorang individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai proyek digunakan mendapatkan penghasilan. Proyek ini ada hanya pada saat terdapat permintaan dari pembeli. Dan ketika software berhasil dibuat, software menjadi pemilik pembeli. Perkembangan apa yang saya harapkan dari software? Saya berharap perkembangan software di era masa depan yang mungkin kecanggihan dan kualitasnya yang dibutuhkan seperti aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rancangan yang saya harapkan mungkin seperti aplikasi Maps yang dapat menjangkau wilayah Eropa dengan kecanggihan 3 dimensi. Dengan begitu, kita dapat mudah melihat lokasi yang berada di wilayah Eropa hanya dengan menggunakan smartphone yang mudah dibawa kemana-mana. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat merasakan menelusuri jalan-jalan di seluruh dunia dengan nyata dan 3 dimensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf.